يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi kali ini kita kedatangan tamu dari BNN Tegal, Badan Narkotika Nasional Tegal, yang akan mengisi acara seminar bahaya narkoba yang bertemakan hidup sehat dan bahagia tanpa narkoba. Pada kesempatan kali ini saya selaku MC yang akan membimbing jalannya acara sama yaitu pembukaan hingga yang terakhir yakni penutupan. Langsung kita mulai ke acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita mulai acara pada pagi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dari sambutan dari Kepala Kapolri PPTI Al-Imam An-Nawawi kepada Al-Ustaz Siraj Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Mudir Ma'had Pondok Pesantren Al-Imam An-Nawawi Al-Islami Tegal, Bapak Kiai Haji Julian bin Abdillah Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Satriana SPSI Hafizahullah Ta'ala, dan juga timnya yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormati pula para dewan asisten dan karyawan yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kepada para santri Pondok Pesantren Al-Imam An-Nawawi Islami Tegal yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini hari Rabu tanggal 1 November 2023, dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul dalam acara seminar bahaya narkoba yang insyaallah Ta'ala akan disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Tegal. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir untuk mengisi acara ini, yang mana tujuan dari diadakannya seminar ini adalah seperti pada tema yang ditulis, yaitu hidup sehat dan bahagia tanpa narkoba. Ya. Jadi yang namanya hidup sehat dan bahagia itu ya harus tanpa narkoba. Karena sebagian orang itu pengen bahagia dengan narkoba ya Pak ya. Pengen senang, pengen tenang, pengen nge-play pakai narkoba. Tapi itu adalah cara yang salah, ya, cara yang salah. Makanya nanti insyaallah dari beliau ini akan dipaparkan ya, bahaya-bahaya narkoba dan juga cara menjauhinya dan dampak-dampak dari narkoba tersebut ya, insyaallah. Dan kami berharap seluruh santri bisa mencatat hal-hal yang penting ya, didengarkan dengan baik, karena ini
insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Supaya untuk pencegahan, ya, untuk pencegahan pada diri kita, karena yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya. Maka usaha kami di dalam mensukseskan program ini adalah dengan cara mengadakan seminar bahaya narkoba, dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama, ya, pada hari ini dan hadir dari BNN Negeri, ya. Semoga acara ini bermanfaat bagi semuanya dan menjadikan sebuah istifadah, ya, bisa mengambil faedah dari apa yang nanti disampaikan. Demikian sambutan dari kami. Lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Dewan atas sambutannya. Semoga yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjut ke acara yang kedua, yakni pemaparan materi pelajaran ekonomi kepada beliau waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Imam An-Nawawi Al-Islami Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syirul, yang kami hormati para pengasuh Pondok Pesantren dan seluruh adik-adik saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa bersilaturahmi bersama-sama dalam acara seminar anti narkoba yang diadakan oleh pimpinan Pondok Pesantren di Al-Imam An-Nawawi Al-Islami. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di Allah. Sebelumnya perkenalkan biar lebih dalam lagi, ini ada di depan ada adik, saya panggilnya adik, Pak, Mas, ada adik ya. Kalau ada adik panggil kakak, ini kakak atau om? Atau Pak Ade? Kakak aja ya. Nama kakak Satria, kebetulan kakak Satria bersama dengan Kak Tika, Kak Agung, ini dari BNN Kota Tegal. Jadi ada sedikit koreksi Pak, namanya BNN Kota Tegal. Ini kebetulan Kak Satria sebelum di sini pernah tugas di BNN Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian di tahun 2017 Kak Satria mulai merapat ke daerah kelahiran. Nah, Kak Satria kelahirannya di daerah Larangan. Ada yang dari daerah Larangan Brebes? Yang Larangan Brebes? Ada. Mas siapa? Mas siapa? Larangannya mana? Tepukeran. Oh, saya yang di SMP 1 ke selatan. SMP 1 ke selatan. Masih jauh Pak selatan. Nah, ini kebetulan kalau Pak Satria sendiri ini asli Brebes, khususnya di Larangan, kemudian masuk di BNN tahun 2012 di BNN Provinsi Sulawesi Utara, kemudian di tahun 2017 ke BNN Provinsi Jawa Tengah. 2017 di bulan September, tepatnya tanggal 1, Kak Satria baru masuk di BNN Kota Tegal. Perlu adik-adik kita juga yang namanya BNN. Ini dulu pernah ada istilah juga di Brebes namanya BNK. Jadi perbedaannya apa? Kalau BNK ini bertanggung jawabnya kepada bupati ataupun wali kota. Tapi kalau sudah namanya BNN kabupaten kota, itu tanggung jawabnya langsung pada presiden. Jadi kita suatu lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung pada presiden, sama PK dan sebagainya. Ada aja di sini nggak usah takut, karena biasanya orang luar melihat kami ini seperti polisi, seperti tentara,
sama. Kak Satria dengan adik ini sama, orang sipil. Jadi Kak Satria masuk di BNN sebagai ASN, jadi PNS. Tahu ya, PNS tahu ya. Nah, dulu Kak Satria sebelum menjadi PNS pun sama kayak adik, pernah mondok, walaupun waktu SMA mondok, sempat mondok ini cuma 1 minggu. Mondoknya 1 minggu. Kemudian setelah lulus dari SMA 1 Selawi, kemudian saya punya SMA 1 Selawi. Nah, ini Kak Satria kuliah di Universitas Islam Sultan Agung, jurusan psikologi. Kak Satria temannya banyak di situ yang dari jurusan tarbiyah syariah banyak sekali. Jadi Kak Satria 1 semester mondok juga di sana di daerah Semarang. Ternyata keluar lagi cuma 1 semester, jadi 6 bulan pondok. Artinya Kak Satria juga sudah pernah merasakan bagaimana kehidupan di pondok. Kak Satria juga begitu paham dari segi makan mungkin dan sebagainya, harus baru-baru ya. Kak Satria juga setiap berangkat dari pondok pesantren ke tempat kuliah pakai sepeda dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya dengan kodratnya Allah sekarang Kak Satria bisa menjadi ASN dan mudah-mudahan bisa berguna bagi bangsa dan negara. Ini sedikit sekilas terkait Kak Satria. Kemudian Kak Satria di BNN Kota Tegal ini sebagai apa? Jadi kalau di BNN Kota Tegal ini biasanya Kak Satria ibaratkan ada yang namanya enggak ada ya. Mungkin tahu yang namanya rambu-rambu lalu lintas merah kuning hijau. Tahu ya? Tahu? Sering kita lihat kalau yang naik motor ini yang berpunya SIM, hati-hati ya, kalau ada Pak Polisi nanti ditilang. Nah, di kami pun ada di situ. Kalau Kak Satria biasa menganalogikan seperti itu. Di BNN ada yang namanya merah kuning hijau. Merah adalah bandar yang harus kita berantas secara bersama-sama. BNN orangnya sedikit. Kalau di BNN Kota Tegal ini mencakup 3 wilayah: Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal. Karena apa? Karena dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah berapa? Yang pintar sejarah ya baca-baca sejarah pemerintahan 35 ya, nggak salah ya, 35 atau 34. Nah ini baru ada 9 BNN. Nah, kalau yang tadi BNK sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya BNK. Dulu Brebes ada namanya BNK, tapi karena peraturan dari pemerintah pusat untuk BNK sekarang dihilangkan. Jadi pegawai BNK dulu di Brebes mengikut langsung ke Sbakpol, Dinsos dan sebagainya. Ini di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, ini baru ada 9 BNNK. Kalau di wilayah Pantura, di sini ada yang namanya BNN Kota Tegal. Kita mencakup 3 wilayah tadi. Kemudian di sebelahnya lagi ada namanya BNN Kabupaten Batang. Lagi BNN Kabupaten Tegal. Kemudian di sebelahnya lagi ada namanya BNN Provinsi. BNN Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian di selatan ini kita masuk ada yang namanya BNN Surakarta, BNNK Surakarta, BNNK Magelang, BNNK Purbalingga, BNNK Cilacap. Ini Pak Sirojudin dulu mondok pesantren di Cilacap. Sekarang sudah ada BNN yang sana ya. BNN Kabupaten Cilacap, BNN Banyumas, Kabupaten Banyumas. Nah, kemudian Purbalingga sudah, Temanggung. Ini baru ada 9 BNN. Jadi yang merah adalah bandar harus kita berantas. Di kami ada yang menangani seperti itu. Namanya seksi pemberantasan. Ingat-ingat ya. Ini yang pemberantasan fungsi apa tadi? Para bandar, para pengedar. Kemudian yang kedua kuning. Ya, kalau kuning ini rambu-rambu merah kuning hijau ya. Kuning. Di kami ada namanya seksi rehabilitasi.
Jadi kalau teman-teman di seksi rehabilitasi biasanya ada yang dari alumnus keperawatan, dokteran, kemudian dari konselor dan lain sebagainya, di situ ada. Jadi berhubungan dengan orang yang sudah terlanjur pakai narkoba. Kuning. Orang yang sudah terlanjur kecanduan narkoba. Kenapa harus ada yang namanya seksi rehabilitasi? Kira-kira kenapa deh? Karena ketika kita sudah kecanduan yang namanya narkoba, ini kalau Pak Satria ibaratkan, kan otak kita tidak disuguhi dengan narkoba, ini otak kita akan bersih seperti ini. Kalau kita kecanduan yang namanya narkoba, ya, kecanduan satu kali pakai, dua kali pakai, ya kan, kemudian sampai kita tahan kecanduan, jadi seperti ini. Kira-kira seperti apa? Otaknya menjadi bodoh. Makanya biasanya kalau orang kena narkoba identik dengan yang namanya RPP. RPP itu namanya rada belum. Rada belum. Karena apa? Tadi otaknya sudah bolong seperti ini, ya. Kalau otak bolong seperti ini, kira-kira digunakan untuk bikin bisa nggak? Ya, bisa. Apalagi untuk menghafalkan Al-Quran, ya. Makanya harus hati-hati. Karena namanya narkoba, organ tubuh yang dirusak pertama adalah otaknya. Jadi sebenarnya kita tidak usah memasukkan yang namanya narkoba ke otak kita saja, kita sudah bisa nge-fly, bisa senang, bisa sedih, benar ya? Ini masih apa? Ini yang di depan yang tergantung Mas Azhar. Kira-kira kalau Mas Azhar dapat uang saku tambahan dari orang tua, senang nggak? Nah, senang, ya. Ini sudah ada tuh yang tertunda. Kemudian Mas Azhar ketika nggak bisa menghafalkan Al-Quran sesuai dengan target, kira-kira sedih nggak? Sedih, ya. Dan itu sudah ada di otak kita. Kalau Pak Satria ibaratkan sama seperti ini lagi, ya. Otak kita, ya, di sana ada yang namanya hormon dopamin, hormon serotonin, hormon endorfin. Ini tanpa kita harus memasukkan yang namanya narkoba di otak ini, kita bisa cemas, sedih, dan lain sebagainya. Nanti sebagai air mata kita bisa, ya. Tapi ketika kita sudah memasukkan yang namanya narkoba, maka akan susah untuk dilepaskan. Rasa kecanduannya kalau dilepaskan akan susah. Makanya di narkoba ini ada istilah menimbulkan ketergantungan. Ini ibarat kita mau lepaskan diri dari rasa kecanduan. Bisa Mas Azhar? Nah, kalau di BNN ada kuning, seksi rehab yang berusaha untuk memulihkan rasa kecanduan agar mereka berkehidupan seperti orang yang normal. Nah, jadi kalau Pak Satria ibaratkan seperti ini, prinsip kerja yang ada di kami yang namanya dokter konselor itu adalah mengisi otak-otak yang masih sehat ini dengan nilai-nilai kebaikan kehidupan yang ada di masyarakat. Ini tapi tidak bisa menunjukkan yang bolong ini. Kalau bolong ini rusaknya permanen. Sama ini di sini ada peraturan yang namanya tidak boleh membawa handphone. Enggak, kalian harus berterima kasih kepada pondok. Karena ketika kita kecanduan dengan yang namanya handphone, apalagi sekarang ini banyak video-video yang kurang bagus dilihat, ya,
itu merusak otaknya akan lebih parah daripada narkoba tadi. Kalau mungkin narkoba hanya 3 yang bolong, tapi kalau kita sudah kecanduan dengan film-film seperti ini, maka akan lebih otaknya rusak dari yang namanya narkoba tadi. Ini lebih parah. Makanya harus bersyukur, berterima kasih pada pondok adik-adik tidak diperkenankan untuk membawa handphone. Iritasi yang berhubungan dengan pecandu, orang-orang yang sudah terlanjur pakai narkoba. Ini ada di sini. Kami harapkan nanti ketika sudah mondok, ketika sudah tua ataupun ketika sudah berkehidupan di masyarakat, ketika menjumpai orang yang sudah kecanduan narkoba, silakan dilaporkan ke BNN ataupun ke kantor kepolisian terdekat untuk dilakukan rehabilitasi. Kalau di BNN Kota Tegal ini hanya sifatnya rawat jalan. Jadi ketika orang yang sudah kecanduan narkoba, ini ada tarafnya. Rendah, sedang, tinggi kecanduan itu, tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Kalau mungkin sedang sampai rendah, ini bisa kita rawat jalan. Tapi kalau sudah sangat tinggi ketergantungan terhadap narkotika, ini harus kita larikan ke tempat rehabilitasi. Kalau yang di sini yang terdekat mungkin ada Balai Satria di Purwokerto. Kemudian kalau miliknya BNN, ini ada yang namanya Balai Besar Rehabilitasi di Bogor. Nah, permasalahan narkoba dianggap oleh pemerintah pusat ini sudah darurat narkoba. Kalau mungkin di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika, catat ya, Undang-Undang Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, kalau di sana hanya menyebutkan mungkin sekitar 250-an jenis. Tapi per Oktober kemarin ini sudah ditemukan 1.230 narkotika jenis baru. New psychoactive substance. Makanya Mas Satria mungkin kalau mengatakan yang namanya narkoba sekarang bentuknya apakah sudah tidak ada bentuknya. Mungkin ada di sini berpikiran yang namanya bentuknya sabu tahu ya? Yang pernah lihat di berita bentuknya apa? Serbu. Kemudian ganja bentuknya daun. Ya, sekarang yang namanya sabu sintesis sudah ada. Sekarang yang namanya ganja sintesis sudah ada. Sekarang yang namanya sabu cair sudah ada, ganja cair sudah ada. Artinya para bagar membuat suatu eksperimen baru, ya kan? Yang mana zat itu dampaknya seperti ganja daun, sabu, dan lain sebagainya. Maka disebutkan sudah ada 1.230 narkotika jenis baru di dunia. Yang baru masuk di Indonesia ini sekitar 170 jenis baru. Nah, kemudian yang baru lampiran Permenkes nomor 5 tahun 2020 ini 167 jenis. Yang 4 belum terdaftar di lampiran. Makanya yang namanya narkotika ini berevolusi bentuknya. Kuning, kemudian yang hijau. Kalau hijau ini di BNN ada namanya seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kakak-kakak, saya Pak Agung, kemudian Pak Dika, dan ada 3 orang lain di kantor. Ini berasal dari seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya Kak Satria ini mengurusi orang-orang yang sehat, orang-orang yang bersih. Harapannya tadi sudah disampaikan Pak Asyludin bahwa nanti ini sebagai bekal biar nantinya ada itu bahagia harus tanpa narkoba. Kira-kira orang pakai narkoba bahagia nggak? Ya? Bahagia tapi sementara. Ada mungkin pernah mendengar artis di pusat ya, sering mendengar ya berita menggunakan yang namanya narkotika jenis stimulan, sabu. Karena yang namanya narkotika
ini ada beberapa narkotika secara dampaknya ada 3. Satu stimulan, kemudian yang kedua depresan, yang ketiga adalah halusinogen. Ketika orang menggunakan yang namanya narkotika jenis stimulan, sabu contohnya ya, ini meningkatkan kinerja otak kita. Jadi ketika orang pakai yang namanya sabu, ini mungkin tidak bisa kuat dalam kondisi duduk seperti ini 10 menit, 15 menit tidak kuat. Tapi pengennya gusuk, ya kan? Gerak terus. Ini bahagia nggak? Bahagia, tapi sementara. Ya kan? Sama ketika orang yang menggunakan narkotika jenis depresan. Depresan kebalikannya. Kalau tadi meningkatkan sistem kerja otak kita, sistem saraf kita. Kalau yang depresan ini menjadi lemah, letih, lesu, letoy dan lain sebagainya. Nah, gak ada ya. Dan kemudian yang ketiga adalah halusinasi. Yang namanya halusinasi ini pengertiannya adalah mispersepsi panca indera. Jadi ada beberapa jenis narkotika kategori halusinogen itu yang bisa menimbulkan mispersepsi panca indera. Panca indera kita ada 5. 6 apa 5? 5 ya. Pembau, penglihatan, pendengaran, terus peraba, perasa. Nah, kan kalau mungkin mispersepsi penglihatan ya, saya melihat Mas Azhar ini seperti Ariel Peter Pan. Ini seperti itu bisa. Kemudian saya melihat Mas ini seperti monster, bisa seperti itu. Makanya ketika orang yang menggunakan narkotika jenis halusinogen, ini bisa timbul kejahatan yang lain. Kalau dulu pernah diberita ada seorang kakak yang sudah menggunakan narkotika jenis halusinogen ini, ternyata dia melihat adiknya ini seperti monster. Akhirnya dia pegang paku, dibunuhnya adik. Bayangkan, ya kan? Kalau seperti itu berarti yang rugi siapa? Kita. Nah, maka dari itu di sini ada pengertian yang namanya narkotika, bahwa yang namanya tahun 2045 mungkin Kak Satria tadi disampaikan umurnya 50 ya kan? 2045 umurnya berapa berarti? Pak Sirojudin ya kan? Ini 2045 nanti umurnya berapa Pak? 70-an ya kan? Kalau umatnya Kanjeng Nabi ini rata-rata umurnya berapa? 60 ya kan? Ya mungkin kalau 70-an bonus ya Pak ya? 70-an bonus. Di tahun 2045 ini bonus demografinya bangsa Indonesia. Jadi di sini yang akan memegang pucuk kepemimpinan ataupun yang memegang pemerintahan di negara Indonesia ini. Makanya ayo belajar yang sungguh-sungguh ya, biar nanti bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Nah ini kalian akan mencapai cita-cita itu dengan bahagia apabila tanpa narkoba. Karena yang namanya narkoba itu pada prinsipnya sama dengan zat-zat yang lain. Ini tidak bisa dihilangkan Pak. Yang namanya narkoba ini tidak bisa hilang di kehidupan kita. Dari zaman dulu sudah ada narkoba kan? Sudah, benar kan? Dulu zamannya yang kisah sampai pakai homer ada ustadz atau kiai ya. Ustadz kiai disuruh madun atau apa itu ya? Apa madun sama minuman keras, ternyata milihnya minuman keras. Mungkin Pak Kiainya pikirannya kalau minuman keras dosanya sedikit ya kan. Kalau madun berzina mungkin dosanya besar. Ternyata setelah memakai yang namanya narkoba miras ya kan, bisa timbul kejahatan lain. Tidak disadarkan diri, akhirnya membunuh, akhirnya memperkosa dan lain sebagainya. Makanya yang namanya narkoba atau homer ini adalah bibitnya kejahatan yang lain. Jadi yang namanya narkotika ini, narkoba ini bibitnya dari segala kejahatan yang lain. Jadi akan menimbulkan kejahatan.
Nah ini sama, yang namanya hobi, kemudian yang namanya alkohol, yang namanya judi, yang namanya rokok, kopi, itu bisa menimbulkan ketergantungan. Benar nggak? Bagaimana cara kita agar tidak tergantung, nanti akan dijelaskan sama dengan ini. Kalau di kami ini biasanya ada mengibaratkan semua kehidupan ini ibarat bisa menimbulkan ketergantungan. Tergantung kita memilihnya bagaimana ketergantungan yang baik, bagaimana ketergantungan yang tidak baik, kita harus pilih. Kalau mungkin kita ketergantungan dengan yang namanya Al-Quran, baik gak? Membaca Al-Quran baik gak? Nah, ini kita pilih, ya, harus ke sana. Yang namanya ketergantungan kopi kira-kira baik gak? Kopi ada baiknya, ada buruknya juga. Kalau terlalu banyak nanti asam lambung, benar nggak? Ini harus setengah saja, ya. Yang namanya rokok, yang ini biasanya kalau santri kebanyakan rokok, tapi kalau di sini enggak ya, nggak boleh ya. Ini bagus, karena yang namanya rokok ini masuk di kategori narkoba. Karena narkoba nanti ada panjangannya ya, narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Nah, ini kepanjangannya. Kira-kira boleh dipakai nggak? Yang namanya narkoba boleh dipakai nggak? Jadi ada beberapa narkotika yang diperbolehkan. Kalau di kami istilahnya biasanya yang tidak boleh ini adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, jadi yang dilarang itu. Jadi ada beberapa narkotika yang digunakan untuk dunia kesehatan medis. Boleh nggak? Adik-adik di sini saya tanya, kira-kira sudah sunat belum? Pakai narkoba nggak? Pakai narkoba nggak? Waktu disunat pakai narkotika nggak? Iya, dibius ya. Ya kan? Kalau dibius, kalau tidak pakai narkotika nanti susah. Benar ya? Artinya kita sudah pernah pakai narkotika tapi dalam kondisi sesuai dengan resep dokter. Ini narkotika ada pengertiannya. Jadi adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, dari sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Ini penurunan perubahan kesadaran. Tadi ketika kita mabuk, ya kan, menggunakan narkoba, obat-obatan dan lain sebagainya, kesadaran kita akan menjadi turun. Benar nggak? Makanya ada sering menjumpai juga mungkin kasus penyalahgunaan komik. Ini harus hati-hati juga. Karena ketika kita sudah kecanduan yang namanya komik ini, dalam satu hari mungkin bisa 10 tablet, 10 saset, nah ini akan bahaya, akan susah untuk dilepaskan. Karena otaknya tadi seperti itu sudah bodoh. Ya, kalau otak sudah seperti ini, makanya akan teringat terus, pengennya pakai terus. Yang menjadi ketakutan kita kalau kita sudah ketergantungan seperti itu, uang jajan kita digunakan hanya untuk membeli komik tadi, tidak digunakan untuk beli jajannya untuk kesehatan kita. Bukan kesadaran. Hilangnya rasa, ya jadi disunat, kira-kira hilangnya rasa enggak? Rasa nyeri, ya kan? Kemudian menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan. Ini yang paling penting. Jadi ketika kita sudah kecanduan narkoba, Pak Satya tadi sudah mengibaratkan seperti ini, ya, ini bisa menimbulkan ketergantungan. Kalau otak kita sudah tergantung yang namanya narkoba, maka akan susah untuk dilepaskan. Nah ini kemudian ada beberapa mitos ini. Narkoba itu urusan pribadi pecandu karena hanya merusak diri si pecandu, benar nggak? Kira-kira benar nggak? Nah, Satria sebelum di sini, ketika di Sulawesi Utara ada seorang ibu-ibu yang datang curhat ke Satria bahwa uang yang ada di kotak dagangannya sering hilang. Ternyata pada suatu hari anaknya pakai narkoba di pohon mangga di depan rumah Kak Satria. Begitu sadar, mabuk, hilangnya rasa dan kesadaran, jatuh,
uang yang selama ini hilang di kotak dagangan ibunya ini karena ulah anaknya sendiri untuk membeli yang namanya narkoba. Karena pernah ada kejadian juga di sana, banyak kejadian yang namanya penyalahgunaan handphone, bahkan sampai ada Kapolsek lapor ke BNN. Ternyata ada salah satu warganya ini yang mempunyai toko bangunan, begitu banyak dus-dusan handphone ini dicuri oleh orang. Karena memang sudah otaknya baru seperti ini, nggak bisa berpikir seperti orang normal. Apapun harus mendapatkan yang namanya narkoba ketika kita sudah kecanduan narkoba. Ini harus kita lakukan. Berarti tidak hanya merusak diri si pecandu saja, ya kan? Tidak hanya merusak otak, kemudian jantung, paru-paru dan lain sebagainya, ya kan? Tapi yang namanya ekonomi keluarga pun dirusak. Sudah dijual sama pecandu. Kalau dia sudah kecanduan, kemudian tidak ada uang lagi untuk membeli, apapun harus dijual untuk mendapatkan yang namanya narkoba tadi. Enggak. Kemudian itu kedua, ganja aman karena berasal dari tubuh dan tidak melalui proses kimia. Nah, tadi ya kan ada 1.230 narkotika jenis baru, termasuk di sini. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah ganja sintesis yang namanya tembakau gorila, Hanoma, kemudian ada kingkong dan lain sebagainya namanya. Ini lewatnya online Pak, jadi harus hati-hati juga. Ini salah satu narkotika jenis baru, ya, ganja sintesis namanya. Ketika orang yang sudah kecanduan tembakau gorila, ini tembakunya tembakau biasa, tapi dicepretin dengan yang namanya ganja sintesis tadi, ya. Itu badannya serasa digelayuti oleh gorila. Kalau kasatria dulu pernah menjumpai anak yang sudah kecanduan tembakau gorila ini tidak bisa berjalan dengan tegak, artinya bisa sampai perangkap. Mau nggak datang ke pondok sampai perangkap seperti ini? Ya, kalian jangan pakai yang narkotika jenis ini. Kemudian mitos juga, saya bisa kendalikan penggunaan narkoba dan tidak akan kecanduan. Enggak benar. Karena ketika kita sudah mungkin kecanduan narkoba, kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Ada-ada dari pondok, ya kan, harus tetap pilih yang namanya teman, pilih-pilih teman. Kira-kira ini teman baik, yang nggak baik. Kalau nggak baik, nggak usah kita temannya. Kita harus tegas seperti ini. Kemudian kecanduan urusan sebenarnya banyak artis yang tadinya nyandu bisa sembuh total. Nah, kemudian ini yang namanya narkotika tadi sudah disampaikan Pak Satria, ada dampaknya secara stimulan, jenis stimulan, kemudian jenis halusinogen, jenis depresan. Ini kalau yang stimulan ada efek jangka panjangnya ini, mungkin kalau artis-artis tidak tahu yang namanya narkotika, saya tidak ingin menyebutkan orangnya ya. Jadi gangguan sistem saraf termasuk stroke jantung. Ini. Kemudian ada halusinogen. Ini kalau di tempat-tempat seperti ini biasanya banyak sapi, banyak kerbau ya Pak. Ini harus hati-hati juga. Karena sekarang ini sudah ada narkotika yang sudah masuk di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini jamur tai sapi. Jamur tai sapi sudah masuk di undang-undang. Nanti kalau ada penyalahgunaan, ini bisa urusannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, magic mushroom, jamur psilocybin yang halusinasi, mispersepsi baca indera tadi. Kemudian depresan. Ini ada kopek, bonding, kumpul, kemudian minuman keras, ada jenis opium, heroin, dan kodein dan sebagainya. Ini bisa menimbulkan sifat yang depresan. Ini tahap penggunaan narkotika. Ketika orang menggunakan narkoba, biasanya ini diawali dari penggunaan yang coba-coba. Ya, ini biasanya ditawari sama teman, dipaksa sama teman. Bener nggak? Kalau dia pulang di sini ditawarin rokok sama temennya yang di lingkungan rumah, mau nggak? Kira-kira mau nggak?
harus kita tolak dengan tegas, ya. Jangan sampai ketika kita ditawari, wah kamu baca nggak usah kita pikirin omongan teman jaga, baik seperti itu. Ya, yang penting badan kita sehat, satria nggak keropok, badannya kira-kira sehat ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian setelah coba-coba penggunaan rekreasional di sosial, dipaksa saat berkumpul bersama teman. Makanya Kak Satria tadi sangat berharap sekali ada di sini ketika pulang dari pondokan harus pilih-pilih teman. Ya, kira-kira ini teman baik kita menggunakan yang namanya penggunaan situasional, pelampiasan depresi cemas. Ini nanti ketika sudah ada masalah, nanti teringatnya dengan tadi ketika kita berkumpul dengan kayaknya enak ya. Kemarin yang sudah saat berkumpul dengan teman-teman kita pakai itu apa sih? Saya pesenkan. Ya, ini namanya penggunaan situasional. Ini biasanya timbul karena ada masalah, depresi, cemas dan lain sebagainya, kecewa. Karena sebagai manusia biasa kita pun bisa merasakan yang namanya sifat-sifat seperti itu. Kemudian penggunaan intensif sampai ketergantungan sudah berulang-ulang dan mengganggu kehidupan sosial kita. Kalau adik-adik di sini mudah-mudahan nggak sampai ketergantungan yang namanya narkoba sampai akhir hayat ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini ketika orang sudah terlanjur kecanduan narkoba, mungkin ketika sesuatu timbul masalah, nanti akan menjadi yang namanya narkoba tadi. Adik-adik mungkin mohon maaf kenal yang namanya Ustaz. Ini bukan saya ngomongin seorang Ustaz ya Pak, tapi salah satu Ustaz yang terkenal ini dulu pernah pakai yang namanya narkoba, ternyata masih jadi Ustaz, tapi rasa keinginannya itu pengen pakai narkoba itu tetap masih ada, masih tetap ada. Kemudian yang namanya Shrek itu siapa ya? Yang penyanyinya Shrek itu kalau dulu di BNN itu ketika disuguhi dengan gambar-gambar narkotika mungkin bawahnya pengen sekali karena tadi otaknya sudah dibumbui dengan yang namanya narkoba tadi. Bagaimana mengenali penyalahgunaan narkotika? Ini Pak Satria, ini yang di belakang ini nomor 212 dan 2, kemudian Mas ini maju ke depan. Ini Mas, ini sama ini ya. Ada tahu nggak ketika kita sudah kecanduan rokok? Ketika kita kecanduan rokok biasanya ada ciri-cirinya, benar nggak? Saya pengen lihat. Yang pertama apa cirinya? Dilihat dari bibir. Tapi nggak semuanya loh. Dilihat dari bibir. Kira-kira itu Mas ya? Mas Idam, ini Mas. Mas Idam, rokok nggak? Saya rokok nggak? Nggak. Halo Mas. Mas Hussein rokok nggak? Rokok sehat ya. Ini mungkin karena kurang air saja. Bibirnya kurang minum. Ada yang nanti banyak minum ya. Ini apa? Karena suasana panas. Ini kemudian bibirnya pecah-pecah. Kemudian selain bibir apa? Kira-kira? Matanya kenapa? Kuning, kemerahan ya, rada ngantuk. Kira-kira Mas Hussein ngantuk nggak? Ya? Ini narkotika yang rokok ya, bahan bibit yang rokok. Karena yang namanya di rokok itu ada ya, namanya tembakau, di dalamnya ada zat nikotin yang bisa menimbulkan
menimbulkan ketergantungan, bahan adiktif ya. Yang kedua apa? Ciri orang perokok mata. Matanya kira-kira sehat ya? Sehat ya, nggak perokok. Ini sama. Kemudian selain mata apanya? Bau, bau badan, bau badan. Maksud saya bau badan ya. Kemudian yang keempat, bau mulut. Mulutnya bau, benar nggak? Ketika orang yang sudah kecanduan rokok, ini mulutnya akan bau. Coba Mas Ustaz. Orang. Mas Ustaz. Mas Ustaz. Terima kasih Mas Ustaz. Jadi ketika orang yang sudah kecanduan rokok ini, karena memang ketika kita sudah kecanduan yang namanya rokok tadi, mulut kita akan menjadi bau, kemudian bau badannya juga mungkin bertambah, ya kan, gak enak dan lain sebagainya. Karena kasar ya, jangan sampailah yang namanya rokok ini. Kemudian bagaimana secara kita mengenali penyalahgunaan rokok secara fisik, kemudian secara tingkah laku, ada secara emosi. Secara fisik gimana? Ini ada jalannya sempoyongan. Tapi jangan sampai ini bisa ternyata baru mau datang ke masjid dengan sempoyongan. Pernah loh barangkali ini Mas Husain ngantuk. Kemudian bicaranya belok. Tapi ini beloknya bukan belok bawaan, karena ada beberapa manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bicaranya belok. Jangan sampai kalau ketemu sama orang baru narkoba gitu. Kalau berarti ngomongnya belajar. Adik-adik mungkin pernah menjumpai orang yang teler, tahu ya? Orang yang beler, orang yang habis mabuk-mabukan, bicaranya belajar nggak, belok nggak? Agak nggak jelas ngomongnya, benar nggak? Nah, kemudian selain itu kebersihan dan kesehatan tidak terawat. Artinya ketika kita menggunakan narkoba, ada juga yang pengennya adus terus, ada juga yang pengennya tidak mandi terus. Bisa mandi 1 hari cukup 1 kali atau 2 hari cukup 1 kali. Ini seperti itu. Kesehatannya tidak terawat. Banyak bekas suntikan atau sayatan ini biasanya digunakan oleh para pecandu yang menggunakan jarum suntik. Ditemukan alat bantu penggunaan bom dan lain sebagainya. Kemudian secara tingkah laku pola itu berubah, siang jadi malam, malam jadi siang. Kemudian suka berbohong dan mencuri. Sering mengurung diri di kamar. Ini kelihatannya apatis anaknya. Jadi pengennya menyendiri saja di kamar. Kemudian sering berpergian. Ini mungkin kalau sudah janjian dengan teman-temannya, kemudian menerima telepon didatangi orang yang tidak kenal, membelanjakan uang secara tidak wajar. Kalau sekarang ini sudah zamannya zaman dunia online, harus waspada juga. Karena banyak pernah menemukan narkotika jenis brownies ganja. Ya, mungkin kalau kita pesan di tempat-tempat online, kita pun harus waspada, harus hati-hati. Ya kan? Kalau adik-adik di sini pengen yang namanya brownies, kemudian pesannya lewat online, ternyata harga browniesnya ini tidak wajar sesuai dengan pasaran, lebih baik jangan. Benar nggak? Karena ketika harga brownies ini melebihi dari pasaran, mungkin di dalamnya ada zat sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, itu narkotika atau apa, yang bisa menimbulkan kecanduan. Sama ketika minum pun seperti ini kita harus jeli juga. Minum di luar sana harus juga. Kira-kira sudah ada BPOM enggak, dinas kesehatan enggak, sudah ada halalnya enggak, cap halalnya kita harus hati-hati. Karena tadi, kan, sudah pernah ditemukan narkotika jenis sabu bentuknya cair seperti ini dari Jakarta. Kemudian secara emosi lebih agresif, sering curiga tanpa sebab yang jelas, sulit konsentrasi. Ini yang menjadi perhatian. Ada di sini dibaratkan
diharapkan sama orang tuanya agar bisa menghafalkan 1 tahun 200 targetnya, atau sampai lulus 30 juz ya, sampai lulus 30 juz. Ini kalau ada adik pakai yang namanya narkotika gak bakal lulus, karena susah untuk konsentrasi. Makanya kalau orang yang pengen hafal Al-Quran ini harus konsentrasi penuh, benar gak? Kita harus menjaga kelihatan, harus menjaga dan lain sebagainya, biar nantinya kita bisa mempunyai pemikiran yang bersih dan cerdas. Ya, tidak serta-merta baca ini bentuknya seperti ini ada. Ketika saya sudah menjelaskan ada bentuknya saya. Ini kira-kira boleh nggak? Boleh. Ya kan ini upaya ini psiko. Ini hanya perbandingan saja. Ya. Kalau baca ini bentuknya seperti ini. Kalau dulu di daerah Sombong ini ada orang yang berusaha menanam gajah di dalam pot. Ini kena hukuman juga dari kepolisian. Menangkap dulu dari Polres Brebes dengan bantuan dulu dari Mabes Polri ada pengembangan, ternyata ditemukan menanam gajah di dalam rumah. Karena biasanya kalau gajah ini biasanya karena kalau di Indonesia ini ada ladang gajah banyaknya di daerah Nanggroe Aceh, Darussalam, di daerah Provinsi Aceh. Makanya kalau di sana itu yang namanya gajah mungkin kehidupannya seperti ini ya. Jadi daerah dingin, nah, ternyata banyak ladang-ladang gajah. Makanya kalau di BNN di Provinsi Aceh itu biasanya yang digalakkan utama adalah kegiatan pemberdayaan alternatif. Artinya orang-orang di sana itu dikasih keterampilan oleh BNN untuk menghindari orang-orang berpikiran agar tidak menanam yang namanya gajah. Mereka di keterampilan menanam sayur mayur dan lain sebagainya, biar tidak menyalahgunakan gajah. Karena gajah ini sifatnya seperti mungkin rumput-rumput. Kalau rumput ditebang nanti tumbuh lagi, tumbuh lagi. Benar ya? Ini gajah ya. Kemudian ini tadi kembang gorila. Kenapa dinamakan kembang gorila? Karena ketika kita sudah kecanduan yang namanya tembakau ini tubuh berat seperti diglaitis ekor gorila tadi, ya kan, sampai perjalanannya pun sudah menunduk, ya kan, nggak bisa berdiri dengan tegak. Perasaan sangat bahagia, rileks dan mudah tertawa. Jadi ini yang ketawa-ketawa terus Pak. Ya, sering kita ketawa sendiri, ya kan, karena merasa bahagia dengan menggunakan kaki sesaat. Tadi disampaikan Pak. Jangan sampai kita bahagia itu bahagianya yang sesaat, karena kehidupan kita ada nantinya ada di kehidupan yang lebih panjang lagi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Berdiri lagi sampai jalannya merangkap gitu. Merangkap, bayangkan saja, ya kan? Brownies ganja ini yang tadi saya sampaikan, ini ekstasi juga. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang biasa diskotik, ya, kayaknya ajuk-ajuk. Ya. Ini sabu seperti ini yang jenis baru, yang LSD ini digunakan dengan menggunakan apa yang di bawah lidah, gitu. Liquid. Kalau cuma harus noken, ini bentuknya macam-macam. Jadi harus waspada juga ketika adik sudah pulang dari pondokan ketika itu menjumpai yang seperti ini. Nah, lucu-lucu macam-macam untuk menarik minat para anak-anak maupun pemuda di Indonesia tadi. Ini gajah, ini sabu cair, rokok elektrik. Nah, ini harus hati-hati juga. Barangkali rokok elektrik ini sudah disusupi dengan cairan yang namanya narkotika jenis baru tadi, ya. Karena tadi ada berapa yang baru 1.200 jenis baru, 1.230 narkotika jenis baru. Mungkin ada rasa yang pertama, ada rasa melon, durian, jengkol, pete, ya, di rokok elektrik ini. Setelah kecanduan, setelah ketagihan,
Dan ini dampaknya juga tidak kalah dengan ketika kita juga menggunakan yang namanya narkotika sampai timbul kematian. Ini penyalahgunaan obat, Pak. Jadi kita yang namanya obat ini harus sesuai dengan resep dokter saja. Gak usah macam-macam. Hati-hati di sini sakit kepala, paramed, jangan sampai nanti 5 tablet langsung dimasukkan di dalam tubuh kita. Kenapa akibatnya memakai narkoba? Ini kalau di Indonesia sana ada yang namanya crocodile drugs. Jadi narkotikanya sampai menghabiskan daging-daging yang ada di tubuh kita. Makanya namanya crocodile drugs, oplosan seperti ini. Ini efek Molly, efek zombie. Nah, seperti ini. Bahkan sampai timbul kerusakan pada gigi. Ini baru 4 tahun atau 4 bulan. Hanya 4 bulan dari sini seperti ini ya. Ketika orang menggunakan sabu, nah ini dampaknya seperti ini. Ini 8 bulan menggunakan ekstasi. Ini 5 tahun. Jadi kurus ya. Ini efek kemudian tadi pada otak. Jadi otaknya sampai bolong seperti ini. Kalau orang yang sehat, otaknya mungkin seperti ini. Kalau yang ketika menggunakan ganja, bolongnya seperti ini. Kemudian heroin, ini sabu seperti ini. Nah, ini apa yang tadi yang 12 orang, 9 orang meninggal. Dia baru sadar bahwa dirinya sudah menabrak 12 orang yang meninggal ketika dikasih tahu sama Pak Polisi, kamu sudah menabrak, dia baru sadar. Ya, menyadari bahwa tindakannya adalah salah. Ya. Karena pakai yang namanya narkoba. Waktu operasi seperti ini harus hati-hati juga. Kalau diajak sama orang luar negeri jalan-jalan di sana dikasih fasilitas, ternyata mau pulang ke Indonesia tidak boleh pulang sebelum menelan narkoba. Di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan barang siapa yang membawa, menguasai, memiliki. Jadi yang namanya penyidik Polri, penyidik BNN tidak mau tahu barang itu miliknya siapa. Pada saat penangkapan, kalau diambil, ya kita nangkap adil. Nanti prosesnya seperti apa di penyelidikan dan sebagainya, penyelidikan. Nah, jadi kalau dititipin barang atau sesuatu yang tidak jelas dari teman, harus ditanyakan dulu. Misalkan ada teman nih, ternyata nitipin tas, cek dulu kira-kira tas itu isinya apa. Nah, kalau mungkin di dalam pondok mungkin masih aman. Kalau di luar pondok ya, kalau ada sesuatu yang tidak jelas, cek dulu. Siapa tahu temannya sendiri yang menjebak kita agar kita ditangkap oleh Pak Polisi atau BNN. Karena tadi di undang-undang kita tidak mau tahu barang itu miliknya siapa. Kalau dulu pernah ada artis kawakan namanya Firdaus. Jadi dia itu mendapatkan kiriman barang dari orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba kira-kira kalau kita mendapatkan paketan di rumah kita, senang banget. Senang nggak? Senang ya? Senang. Ya. Nah, artis itu karena tahu mungkin udah nomor 35 tahun 2009 langsung melaporkan ke kantor polisi terdekat. Setelah dibuka apa isinya? Narkoba. Bayang kalau kita mendapatkan kiriman barang kemudian dibawa di dalam rumah, dibuka ternyata BNN datang, kita yang kena, saya yang ditangkap. Ya, itu. Ini di modus operandi buku bahkan Al-Quran. Karena yang namanya bisnis narkoba ini sangat menggiurkan keuntungannya. Mungkin adik-adik di sini kalau yang namanya narkotika jenis sabu ini harganya bermacam-macam, bervariasi. Kira-kira kalau Mas Satria ibaratnya ini harga 1 gramnya ini 1,5 juta. Ya. Sekarang ini kemarin-kemarin sudah ditangkap oleh Baris Krim Polri 10 ton sabu. Kira-kira 1 ton ini berapa gram? 1 kilo berapa gram? 1000 kali 1,5 juta 1,5
1,5 M. Kalau uang ini digunakan untuk pembangunan negara Indonesia, kira-kira maju ke Indonesia? Maju. Nah, bagaimana cara kita kembangkan bakat, minat, potensi positif yang ada di dalam diri kita. Nah, adik-adik yang di sini hobinya ada main sepak bola, ya mau sepak bola, nah, ini itu kebaikan. Kemudian yang hobinya untuk karate, ya karate mau. Yang ikut karate siapa? Ada silat, PSH atau lain sebagainya. Nah, ini kira-kira kalau orang yang mau mengeluarkan jurus kayaknya cara narkoba enggak? Secara logika, ya, karena harus berkonsentrasi gimana sih jurus ini. Ini secara psikis. Kenapa orang yang biasa mengembangkan bakat potensinya secara positif yang ada di dalam dirinya ini terhindar dari penyalahgunaan? Karena tadi pemikirannya dinarikan kepada hal-hal yang positif, benar nggak? Kemudian yang kedua adalah harus terampil menolak tawaran narkoba. Monggo Mas Dika ini barangkali mau diajarkan ketika orang adik-adik di sini pulang dari pondok ternyata bertemu dengan tempat yang jelas di luar lingkungan sana, ini ada simulasi saja Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelasin sama Kak Satria ya semuanya dari narkoba itu apa, terus cara gimana sih kalian biar nggak kena narkoba atau terhindar dari narkoba itu apa udah dijelasin. Salah satunya mengembangkan bela diri. Ya. Kalau terapi menolak tawaran narkoba ini, aku rasa kalian semua harusnya sudah pada paham ya. Misal siapa ya? Yang mau maju, kamu boleh satu, kita langsung ya. Siapa ya? Ini nggak ada yang mau maju kan? Kamu boleh satu. Ayo, maju. Maju. Boleh? Dia loh yang kita ya. Boleh lah. Biar rame. Itu. Kamu katanya jauh-jauh. Di sini yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh? Kalimantan. Siapa? Siapa yang dari Kalimantan? Oke. Kalimantan. Dari mana? Berapa tahun coba? Oh, belum. Kalimantannya mana? Perkenalkan. Kita Terus bisa bikin apa lagi Mas? bisa kamu terbang. Bisa begitu. Kira-kira Mas itu gimana reaksinya sama kata-katanya ini? Ayo dong, katanya masa jawab-jawaban kayak musuhan. Saya lihat jalan di depannya. Gimana reaksinya? Cara kalian menolak dari ajakannya orang belum kenal kok gitu. Percaya Mas, gimana? Coba diyakinkan dong. Ini kalau yakin keluar dari pesantren jadi marketing. Yakinkan dong. Oh, pintar tuh katanya. Jadi itu tadi ya. Paling enggak kalau kita datang kita tolak dulu. Saya datang, ini gratis nih. Loh, Anda siapa?
Saya nggak kenal Anda loh. Kok tiba-tiba dikasih gratis? Ini apa? Ini barang bisa bikin kamu fokus, bisa bikin kamu konsentrasi. Saya nggak percaya. Yang bikin pintar ya belajar. Simple. Poin ketiga, ada komitmen kenali paham lalu jauhi. Komitmen maksudnya yang kalian di sini nolak. Kalau nolak ya nolak, udah komitmen sama pilihan nolak ya nolak. Terus yang permainan barusan kalian, nggak usah permainan deh. Kalian di sini di pesantren kan punya keyakinan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Terus kalian sekarang ada sosialisasi, kemarin ada sosialisasi dari Polsek ya? Iya benar. Ada. Bahasa apa mereka? Kepo aku. Enggak. Sekarang kan sosialisasi dari narkoba. Kalian sudah mengenali narkoba, mengenali bahayanya, dampaknya, ya kan? Sudah memahami. Sekarang kalian menjauhi. Udahlah nggak usah terbesit apa sih narkoba itu? Percuma. Sinono kiri. Narkoba aja 1 gramnya 1.500.000 duit sopo. Nggak usah. Nah guys, ayo berkarya mandiri dan bahagia tanpa narkoba ya. Itu aja. Ya intinya kan teman-teman semua dari sini ya, karena saya tadi sudah ngobrol sama Pak Ustadznya itu, katanya kalau di sini memang dibatasi ya untuk penggunaan HP, internet segala macam dibatasi ya. Ya, jadi informasi kalian yang dapat kalian di sini itu memang dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kayak kemarin dari Polsek, sekarang dari narkoba, ya kan? Tujuannya apa? Biar kalian nggak kepo dan cari di luar sana, biar kalian nggak ketinggalan informasi. Ya, dari sini kalian semuanya ada yang mau lanjut kuliah ke universitas? Ya, universitas. Mau langsung kerja? Atau langsung menikah? Semuanya bisa kalau kalian nggak pakai narkoba. Ya, buat apa kalian kuliah sampai kuliahan di sana dari sekolahin orang tua mahal-mahal sampai sana pakai narkoba. Dan dengan kalian narkoba tuh mahal Iya, kalau banding tulang duit lo kuliah kok malah narkoba. Ada yang menikah? Percuma. Kalau kalian nikah pakai narkoba berusaha otak, kalian tidak seden, tidak bisa nikah juga. Kerja, apalagi, wis gak iso. Jadi intinya sekarang, kalian berjanji sama diri kalian sendiri. Jangan pernah ada yang pakai narkoba mendekati atau terbesit pengen tahu rasanya narkoba. Jangan kan? Bisa kan? Bisa kan? Ayo ikutin kakak ya. Janji sama diri kalian sendiri, oke? Saya berjanji. Nama kalian siapa? Ayo sebutin nama kalian. Sebutin. Lagi ya. Bisa ya berjanji terus nama kalian. Saya berjanji. Nama kalian? Setelah saya lulus dari PPTQ Al-Imam An-Nawawi Al-Islami Tegal, saya akan menjalani hidup saya dengan benar, dengan sungguh,